Kepala IKN mundur, investor kabur. Wah, ini menarik begitu kan ya, kalau kita mengamati betul terkait dengan adanya IKN selama ini. Banyak yang bertanya kepada saya, Bang, kira-kira IKN ya, kepala IKN butuh mundur dan wakilnya juga mundur secara berjamaah. Ada apa, Bang? Itulah pertanyaan begitu kan ya. Pertanyaannya cukup menarik. Dan bahkan bau busuk di IKN pada akhirnya tercium juga. Kenapa? Ada investor katanya begitu kan, antri ya, tapi tahu-taunya mereka sampai sekarang tidak terbuka data investor yang mana. Jangan-jangan ya dari imbas mundurnya pemimpin otorita IKN, jangan-jangan para investor juga kabur di situ begitu kan. Apakah ada keterlibatan Luhut di dalam ini semua begitu? Ini menarik begitu kan. Kalau kita amati betul, dan bahkan seorang Jokowi mereka sudah mengakui begitu kan ya, bahwa ketika ada permasalahan di IKN, mulai dari air bersih, ya, terus kemudian dari akses dan sebagainya, terus kemudian seorang Jokowi, begitu kan ya, juga mengakui bahwa bagaimana ya sulitnya ya kuliner di IKN. Kalau mau makan, katanya begitu kan, harus bawa set dari Jakarta. Artinya ketidaksiapan IKN hari ini itu benar-benar dirasakan begitu kan. Maka IKN ini dianggap sebagai gerasa-gerusu karena sebentar lagi bagaimana seorang Jokowi itu lengser, dan sebelum lengser Jokowi harus ya berkantor di IKN, dan inilah yang kemudian didesak sana sini oleh seorang Jokowi di situ, dan pada akhirnya sebagai seorang kepala IKN dan wakil kepala IKN mereka mundur secara berjamaah. Mereka sudah tidak kuat begitu kan. Ya, harus ini harus itu. Bagaimana dengan adanya Luhut yang kemudian memerintahkan kepala IKN dan wakil kepala IKN ya harus melakukan apa yang dilakukan oleh atau apa yang diperintah oleh seorang Luhut. Dan disitulah ya titik temu benang merahnya di IKN. Artinya yang saya katakan bahwa bau busuk di IKN sudah tercium. Jadi banyak sekali muncul spekulasi itu begitu kan. Seorang Jokowi saja sudah curhat begitu kan ya. Susahnya ya, sulitnya kuliner yang ada di IKN. Terus kemudian Pak Bas mereka curhat terkait dengan air bersih yang ada selama ini. Masih banyak muncul spekulasi-spekulasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di IKN. Ya kita lihat saja, padahal kalau kita melihat dengan janji kampanye seorang Jokowi, saya baca secara detail dari awal sampai akhir, tidak ada kampanye untuk memindahkan ibu kota. Tapi kenapa sekarang kok seolah-olah gerasa-gerusu sana sini dipercepat dengan anggaran APBN yang ada selama ini, dipercepat ya, agar supaya seorang Jokowi bisa berkantor di situ begitu kan. Dan kabarnya 1 bulan lagi ya, tepatnya pada Juli katanya seorang presiden akan berkantor di situ. Ini banyak curhatan. Kenapa seorang menteri semuanya menteri-menteri Jokowi begitu kan ya, begitu sepakat semuanya bahwa mereka mengakui akan pindah ke situ. Tapi satu sisi begitu kan, sebelum Jokowi pindah, mereka sesekali lah ya mereka tidur di IKN. Ya, cerita dari seorang Jokowi ini pernah nginep ya di rumah dinas menteri di IKN, tidurnya nyenyak sekali katanya begitu kan. Jokowi menyebutkan menikmati suasana menginap di menginap di IKN ditambah dengan pemandangan matahari terbenam katanya begitu kan. Ceritanya seperti itu. Tapi ucapan Jokowi percaya nggak dengan adanya seperti itu? Justru masyarakat melihat, wah ini sebaliknya begitu kan. Jangan-jangan dia tidak tidur nyenyak. Jangan-jangan kalau lapar harus ke sana ke sini begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa IKN hari ini banyak masyarakat sudah mengetahui pola-pola yang ada selama ini. Bahwa IKN itu ya salah satunya adalah banyak masih kekurangan yang kemudian dipaksakan harus pindah ke situ, dipaksakan harus kantor di situ, harus ya IKN ini
melihat dengan sebuah realitas ini sekarang ini begitu kan, mulai dari air bersih ya, terus kemudian mulai dari krisis dengan berbagai air bersih dan sebagainya, itu yang menjadi faktor utama salah satunya. Tapi di satu sisi ada yang disembunyikan oleh ketua IKN atau kepala IKN dan wakil kepala IKN di soal masalah mundurnya dirinya. Itu masih ditutup-tutupi sebenarnya begitu kan. Tapi Luhut sudah mulai curhat ke masyarakat bahwa apa yang diperintah Luhut ya tidak dilakukan di situ. Tapi teman-teman pasti membaca ya beritanya begitu kan. Bahkan ada yang heboh krisis air di IKN. Pekerja konstruksi mau mandi harus antri dulu. Ini gimana coba bayangkan, IKN mandinya masih ngantri begitu kan. Jadi kalau sepi gimana begitu? Ya, ibu kota, yang namanya ibu kota di berbagai negara apapun begitu kan ya, mereka pasti ramai. Ya, yang namanya ibu kota begitu kan. Tidak mungkinlah sepi, tidak ada orang dan sebagainya begitu kan. Pasti ramai ya, walaupun tidak seramai dengan ibu kota DKI Jakarta, tapi setidaknya ibu kota itu harus mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, bukan dipaksakan. Lantas kalau tidak ada investor, siapa lagi yang menempati di situ? Masa orang-orang kementerian dari seorang Jokowi, DPR, seorang presiden, masa di situ? Apakah Prabowo juga mau ya tinggal di situ? Ya nggak tahu kalau Gibran begitu kan. Itu bisa dilihat di situ begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa investor di IKN hanya dongeng saja begitu kan. Hanya omon-omon dalam bahasa sekarang. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena data investor sampai hari ini masih belum dibuka siapa yang kemudian menjadi investor yang ada di situ begitu. Ini gimana begitu kan. Senasiblah dengan SMK. Katanya begitu kan, sudah pesan ribuan, tapi pada ujung-ujungnya setelah dicetak, setelah ada publik sudah menunggu di situ, akhirnya sampai sekarang tidak ada begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan komentar netizen, investor mana ya yang mau ke situ kalau bukan dari lingkaran mereka juga. Negara lain mikir berinvestasi selama ya Indonesia masih cawe-cawe sama Jokowi ya. Ini lihat aja, itu komentar netizen loh begitu kan. Artinya apa? Artinya prediksi para investor bagaimana perkembangan ibu kota. Mereka mending ya dengan proyek-proyek besar begitu kan ya, seperti kereta cepat kalau mereka berinvestasi atau menjadi investor. Tapi kalau IKN saya rasa perkembangannya sangat jauh di situ begitu kan. Ya kita lihat saja apakah menteri-menteri seorang Jokowi akan berinvestasi di situ begitu kan. Ya kita lihat saja. Salah satunya yang paling menarik begitu kata Zulhas, dia memuja sana sini begitu kan ya. Memuja sana sini bahwa IKN itu katanya begitu seperti Washington. Ini gimana? Agak lucu kan di situ begitu kan. Ini sebagai menteri seorang Jokowi loh begitu kan. Di situ sampai mengatakan seperti itu. Ya jadi masyarakat ya sudah ketawa saja melihat dengan sebuah realitas itu begitu kan. Apakah nanti IKN ini berpotensi mangkrak? Jokowi pasti panik di situ begitu. Ya kita lihat saja realitasnya begitu. Maka dengan adanya seperti ini asumsi saya ini begitu kan ya, kalau memang tidak dibebankan APBN ya, saya kira IKN itu kalau ada investor banyak saya kira bisa. Tapi salah satunya yang menjadi fasilitas atau menjadi jaminan seorang Jokowi untuk IKN, untuk orang-orang yang berinvestor di IKN itu tidak ada. Karena investor hari ini melihat kondisi APBN yang ada selama ini. Tidak mungkinlah APBN diberikan langsung kepada IKN. Tidak mungkinlah di kepemimpinan seorang Prabowo IKN dibiayai oleh APBN semua begitu kan. Nah, seorang Jokowi lantas bagaimana? Apakah lepas tangan begitu? Bahkan seorang Prabowo hanya memberikan 16 triliun dari APBN untuk dicadangkan kepada IKN begitu kan. Artinya apa? Artinya saya kira ini tidak begitu efektif lagi nantinya begitu kan. Banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian masalah IKN ini. Salah satunya terkait dengan mencari investor. Padahal seorang Jokowi sudah berkeliling kemana-mana ke negara-negara maju
mereka tidak tertarik kalau mereka disodorkan pada IKN. Karena sudah tahu pindah ibu kota ya ujung-ujungnya mereka seperti itu. Mending ya banyak yang berinvestor ya berinvestasi di DKI Jakarta karena mereka menjadi pusat sekarang begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya nanti begitu kan. Maka IKN itu menurut saya pribadi prediksi tidak begitu terkenal ya sebagaimana Jakarta hari ini. Bahwa ya ini menurut saya pribadi langkah seorang Jokowi blunder mereka begitu kan. Ini mau susah sekarang ini, susah begitu. Jadi kalau semisal mengatakan bahwa klaim ya menurut Ridwan Kamil begitu kan ya, karena sekarang ini akrab dengan Jokowi mengatakan 2 bulan lagi IKN sudah seperti Jakarta. Pret. Kata siapa begitu kan? Justru menurut saya pribadi itu sebaliknya. Karena dengan kenyataan yang ada selama ini, kita lihat saja realitasnya. Sekarang bau busuk saja sudah tercium di IKN. Lantas mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, APBN yang ada selama ini, tapera yang ada selama ini, apakah digunakan untuk APBN? Untuk APBN untuk IKN? Ya, kita lihat saja realitasnya. Maka, saya pribadi berasumsi bahwa IKN tidak begitu efektif. Saya bukan tidak setuju dengan IKN. Ya, setuju sekali, tapi bukan hari ini untuk membangun IKN atau memindah ibu kota. Tapi ketika ekonomi sedang lancar, atau ya kondisinya begitu efektif dan normal. Kalau tidak normal ngapain begitu kan? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.